Halo, perkenalkan nama saya Bella Apriliana Rahayu, NIM 1301118A005. Saya dari Universitas Budi Waluyo S1 PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama yang telah diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, Buddha, dan Konghucu. Agama Islam tempat ibadahnya di masjid, kitab sucinya yaitu Al-Quran. Peringatan hari-hari Islam itu seperti Ramadan, Idul Fitri, Tahun Baru Hijriah, Idul Adha, dan lain-lain. Kemudian agama Kristen tempat ibadahnya di gereja. Kitab suci agama Kristen yaitu Alkitab, peringatan keagamaannya yaitu kenaikan Yesus Kristus, wafat Isa Al-Masih, Natal, dan lain-lain. Agama Katolik tempat ibadahnya di gereja katedral, kitab sucinya Alkitab, peringatan keagamaannya yaitu Natal dan Paskah. Kemudian agama Hindu tempat ibadahnya di pura, kitab suci yaitu Weda, peringatan di agama Hindu Nyepi, Saraswati, Pagar Besi. Kemudian agama Buddha tempat ibadahnya di Vihara, kitab sucinya Tripitaka, peringatan keagamaannya yaitu Waisak. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu tempat ibadahnya di Kelenteng. Kitab suci yang digunakan yaitu Si Suwujing. Kemudian peringatan-peringatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pemeluk agama Konghucu yaitu Imlek, Cap Gomeh, dan Pehcun. Perkenalkan, nama saya Amarin Reswari, NIM 1301118A022. Saya dari PGSD Universitas Budi Waluyo semester 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Yang pertama ada suku Batak. Suku Batak berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Bahasa yang ada di suku Batak ada dua. Yang pertama bahasa Batak itu sendiri, dan yang kedua bahasa Melayu. Kesenian adat yang ada di suku Batak yang paling terkenal di antara kita adalah tari tortor. Untuk pakaian adat suku Batak sendiri bernama ulos. Untuk rumah adat suku Batak bernama rumah bolon. Dan senjata tradisional suku Batak ada beberapa, yang diantaranya ada pisau gading, pisau karo, dan pisau toba. Untuk upacara adat di suku Batak yang paling terkenal adalah hombo batu atau lompat batu. Yang kedua ada suku Betawi. Suku Betawi berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Untuk bahasa dari suku Betawi sendiri adalah bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Kesenian adat yang ada di suku Betawi antara lain ada lenong dan ada ondel-ondel. Untuk rumah adat yang ada di suku Betawi bernama rumah kebaya. Senjata tradisional yang ada di suku Betawi sendiri bernama golok. Nah, untuk upacara adat yang ada di suku Betawi antara lain palang pintu. Yang ketiga ada suku Jawa. Suku Jawa berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Bahasa daerah untuk suku Jawa sendiri ada bahasa Jawa. Untuk kesenian adat yang ada di suku Jawa antara lain ada tari gambyong, tari serimpi, dan ketoprak. Pakaian adat di suku Jawa ada beberapa macam, antara lain basahan, beskap, dan kebaya. Senjata tradisional suku Jawa adalah keris. Upacara adat yang ada di suku Jawa antara lain siraman, wetonan, dan padusan. Untuk rumah adat di suku Jawa sendiri bernama rumah joglo. Yang keempat ada suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Provinsi Kalimantan. Bahasa di suku Dayak adalah bahasa Maju. Kesenian daerah di suku Dayak adalah tari gantan, tari hudok, dan tari kancet ledo. Pakaian adat di suku Dayak bernama basulau. Rumah adat di suku Dayak untuk Provinsi Kalimantan Barat ada rumah Panjang. Kalimantan Tengah ada rumah Bentang. Kalimantan Utara ada rumah Baloy. Kalimantan Timur ada rumah Lamin.
dan Kalimantan Selatan, rumah Banjar. Senjata tradisional suku Dayak antara lain yang pertama ada mandau, yang kedua sumpi Dayak, yang ketiga lonjo, dan yang keempat dohong. Upacara ada di suku Dayak antara lain upacara tiwah, upacara laluhan, upacara wadian. Yang kelima ada suku Asmat. Suku Asmat berasal dari Provinsi Papua. Bahasa daerah suku Asmat adalah bahasa Kania, bahasa Bisman, dan bahasa Simai. Kesenian daerah di suku Asmat adalah seni ukir. Untuk rumah adat di suku Asmat bernama rumah Honai. Untuk pakaian adat di suku Asmat bernama koteka. Untuk senjata tradisional yang ada di suku Asmat ada pisau tusuk, tombak, dan panah. Upacara adat di suku Asmat sendiri adalah ritual kematian, upacara bismu, dan upacara simbu. Yang keenam ada suku Sunda. Suku Sunda berasal dari Provinsi Jawa Barat. Bahasa daerah suku Sunda adalah bahasa Sunda. Untuk kesenian adat yang ada di suku Sunda adalah wayang golek dan jaipong. Untuk pakaian adat yang ada di suku Sunda sendiri adalah baju pangsi dan kebaya Sunda plus kain kebal. Untuk rumah adat yang ada di suku Sunda bernama rumah adat Jolopong. Senjata tradisional suku Sunda adalah kujang, dan upacara adat yang ada di suku Sunda antara lain upacara adat Serentaut, upacara adat Tingkebon, upacara adat pesta laut, dan upacara adat sepitan atau sunatan. Yang ketujuh ada suku Madura. Suku Madura berasal dari Provinsi Jawa Timur. Bahasa daerah di suku Madura sendiri adalah bahasa Madura. Untuk kesenian adat suku Madura adalah musik saronan. Untuk pakaian adat yang ada di suku Madura bernama cucuk sisir dan cucuk dinar. Untuk rumah adat di suku Madura bernama tanean lanjang. Senjata tradisional di suku Madura adalah celurit. Upacara adat di suku Madura antara lain ada karapan sapi, ritual opung. Yang kedelapan ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk bahasa adat di bahasa daerah di suku Minangkabau itu ada bahasa Minang atau bahasa Melayu. Kesenian daerah di suku Minangkabau antara lain ada tari piring. Untuk pakaian adat di suku Minangkabau bernama Bunda Kanduang. Untuk rumah adat yang ada di suku Minangkabau bernama rumah gada, dan senjata tradisional yang ada di Minangkabau